بركة وفقد موجع. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati. Bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah. Biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, tidak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Bani Wazir yang kemudian disingkat menjadi Bawazir. Bawazir itu bukan klan sembarangan, dan terbukti kalau bahasa sekarang haplogrofnya itu J. Sama dengan Ismail, sama dengan Ibrahim. Sama dengan Nabi Tetapi Muhammad. tidak pernah mengekspos diri sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak membanggakan nasabnya. Tetapi sudah terkonfirmasi itu. Ada yang tes DNA ya? Ya sudah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B. Sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab. Jangan-jangan salah ini DNA. Bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Waktu kemarin saya bertemu dengan orang-orang, maksudnya berasal dari Yaman, yang bernaung di bawah ormas yang namanya Al-Irsyad. Ada dari kalangan Bawazir. Bahkan ada yang namanya Ismail Bawazir. Ada juga yang namanya Ismail Beshmeleh. Ada juga Ismail Bajabir. Jadi mereka ini sebetulnya tidak terkonfirmasi di kalangan Robitoh Alawiyah, nggak terkonfirmasi. Karena Robitoh Alawiyah itu nyambungnya ke Sayyidina Husain menurut klaim dari Robitoh. Atau mungkin masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab itu karena penyambungan nasab. Yang jelas DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, naudzubillah, bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada. Penetapan nasab dengan DNA sudah selesai. Wajar kalau Bawazir gak dimasukkan ke situ, bahkan tidak dianggap sebagai keturunan Nabi. Kalau Bawazir nyambungnya ke Sayyidina Hasan. Oh, Hasan. Bukan Sayyidina Husain. Dan itu terkonfirmasi, jelas itu. Dan sudah ada tes DNA. Haplogripnya J1. Tapi uniknya tidak pernah menarasikan di ruang publik. Dan itu saya kira patut kita hargai. Karena bagaimanapun juga keturunan Ismail, keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Indonesia. Itu habaib yang di Indonesia itu adalah hanya dari satu, Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir, hijrah dari Irak, tinggal di Hadramut. Di Indonesia ini adalah yang menyuruh dakwah mulai dari Wali Songo sampai hari ini adalah habaib-habaib yang datang dari sana. Jangan sampai kita ini merasa sudah pintar, kemudian tidak mau belajar, tapi seperti berdiri di atas menara gading. Ini yang bahaya. Menang-menangan agak. Umat ini sekarang harus dicerdas. Jangan sampai bangsa kita ini hanya karena kepentingan sesuatu yang tidak jelas, kemudian hal-hal yang sifatnya tradisi akademik ini menjadi buyar. Nah, model manusia begini loh penghancur kerusahaan, buat kerusahaan. Habaib dicari omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat? Ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian. Sudahkah kita ini bekerja keras untuk mencari data sebagai seorang akademisi? Bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan perselisihan, bukan membuat umat semakin gaduh. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Saya berharap orang-orang Indonesia itu mulai mentradisikan untuk membaca buku-buku yang sifatnya itu bukan bahasa tausiah, tapi bahasa riset. Bahasa riset itu penting, karena umat kita ini jangan sampai hanya sekedar bahasa persuasi, tapi bahasa argumentasi. Bahkan dikatakan, para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Jadi pada abad keempat, 5, 6, 7, 8 tidak ada informasi apapun berkaitan dengan sosok siapa yang bernama Ubaidillah itu. Apakah anaknya Ahmad
Imam Ahmad atau bukan. Itu yang dituntut sebetulnya untuk mencari data itu. Dan itu saya kira sudah fix sebetulnya. Memang belum ada sekarang ini yang bisa menghadirkan bukti validasi itu. Tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya jika satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya. Tidak usah Anda otak-atik. Masalahnya jangan sampai terjadi arogansi dan jangan sampai ada terjadi kapitalisasi nasab. Kalau terjadi kapitalisasi nasab, itu justru bukan mencerdaskan umat, membodohi, tetapi semakin membuat umat ini tidak cerdas. Itu problemnya. Bahaya orang otak-atik nasab itu. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya waktu kelahirannya. Nah, sekarang kewajiban dari Bani Alawi yang disebut para habaib itu harus kalau bisa mencari dokumen bahasa Arabnya, kitab-kitab Arab yang tua itu dicari untuk bisa tahu itu ada kelemahan atau tidak. Kalau nggak menguasai bahasanya mana mungkin. Yang dipersoalkan oleh Kiai Haji Imaduddin, ya, semoga beliau sehat-sehat saja untuk meneruskan tradisi akademik ini. Dan saya kira saya melihatnya ini memang concern dengan keilmuan, ya. Dan beliau juga sibuk untuk mencari data. Ya. Apakah data ini bisa ditemukan supaya bisa nyambung nasabnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang menjadi catatan awal bahwa problem mengenai tokoh yang bernama Alwi atau Alawi itu kan nyambungnya nasabnya kepada Ubaidillah, ya, Ibn Ahmad, Ibn Isa Al-Muhajir, nyambung sampai ke atas Imam Ja'far Shadiq, kemudian Imam Muhammad Al-Baqir, kemudian nyambung kepada Imam Ali Zainal Abidin, kemudian nyambung kepada Imam Husain Ibn Ali, kemudian nyambung kepada Imam Ali ibni Abi Thalib, dan nanti nyambungnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi nasabnya nyambung. Kalau kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti nyambungnya kepada Nabi Ismail. Iya. Jadi ini sama-sama Bani Ismail sebetulnya. Iya. Bani Jawa itu ya keturunan Ismail, kemudian Bani Alawi ya keturunan Ismail. Cuma masalahnya harus pelacakan ini harus dicari. Nah, masalahnya yang dipersoalkan itu keturunan Alwi atau Alawi, nama keturunannya disebut Bani Alawi, itu kalau dihubungkan nasabnya kepada Ubaidillah, kemudian disambungkan kepada Imam Ahmad, itu nggak nyambung menurut penelitian dari Kiai Haji Imaduddin itu. Masalahnya dokumen yang menyebut nama Ubaidillah atau menyebut nama Abdullah, kadang ini diperselisihkan namanya itu Ubaidillah atau Abdullah. Kalau namanya Abdullah itu pertama kali muncul dalam kitabnya Al-Jundi, dan beliau wafat itu tahun 730 Hijri. Tetapi penyebutan nama Ubaidillah itu sama dengan Abdullah, dan itu keturunan dari Imam Ahmad Ibn Isa Al-Muhajir, itu baru muncul dalam kitabnya Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, dalam kitabnya Al-Burqah. Ini dari kalangan Alawi sendiri, Ba'alawi sendiri. Jadi masih belum ditemukan dokumen pembanding di luar itu, tradisi Bani Alawi. Ini PR bagi saudara-saudara para habaib untuk melacak data itu. Data ini harus ditemukan. Sebagaimana orang Jawa tadi, cari itu data yang disebut kitab Miladun Nurain. Sama-sama ya? Sama harus mencari. Harus mencari. Karena terjadi kekosongan informasi itu hampir selama 550 tahun. Padahal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu menyebutkan memang tokoh yang bernama Alwi ibn Ubaidillah anaknya Imam Ahmad, itu
tertulis dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat tahun 974 Hijri. Ini kan abad 10, ya kan? Juga tertulis dalam kitabnya Sayyid Muhammad Ibn Husain Al-Samarkandi dalam kitabnya Tuhfah. Nah, kitab Tuhfah itu tertulis di sini dalam kitab Paramayoga. Ada disebutkan. Dan beliau wafat tahun 996 Hijri. Tapi ini kan dokumen abad ke-10. Lalu bagaimana dokumen abad ke-9? Abad ke-8? Abad ke-8 memang ada disebutkan dalam kitabnya apa? Al-Burqah itu tahun 895 Hijri. Ini kan masuk abad ke-9. Pertanyaan yang sedang ditanyakan, pertanyaan yang sedang diviralkan itu, dokumen yang abad ke-4 Hijri, ke-5 Hijri, ke-6 Hijri, ke-7 Hijri, itu kemana dokumen itu mana? Nggak ada catatan sama sekali. Nah, itu kewajiban dari kaum Ba'alawi untuk mencari data itu. Sama-sama mencari. Sebab kalau tidak, nanti nasabnya terputus. Sama seperti dalam kitab Paramayoga, nasabnya terputus. Kalau nggak bisa menemukan dokumen pembanding itu. Kalau ekstrimnya begini, kalau sama-sama terputus, ya untuk apa berselisih? Justru kalau bisa bekerja sama mencari data bareng, bersama-sama mencari data. Data itu pasti penting. Cuma masalahnya, sudahkah kita ini bekerja keras untuk mencari data sebagai seorang akademisi? Bukan menebarkan kebencian, bukan menebarkan perselisihan, bukan membuat umat semakin gaduh. Kacau, rame juga ya. Toh sama-sama sudah kelihatan, sama-sama keturunan Bani Ismail, sesuai dengan catatan masing-masing. Saling menghargai saja. Masalahnya jangan sampai terjadi arogansi dan jangan sampai ada terjadi kapitalisasi nasab. Kalau terjadi kapitalisasi nasab, itu justru bukan mencerdaskan umat, membodohi, tetapi semakin membuat umat ini tidak cerdas. Itu problemnya. Coba kalau kita bareng-bareng berdiskusi, mencari data, meriset bersama. Kalau bisa ya, dari kalangan Bani Jawi ini bisa mengakses dokumen-dokumen bahasa Arab, mengakses dokumen-dokumen bahasa Jawa. Ya memang kebanyakan begitu ya. Kebanyakan Bani Jawi gitu, karena tulisannya juga huruf Arab, bahasanya Jawa. Nah, sekarang kewajiban dari Bani Alawi yang disebut para habaib itu harus kalau bisa mencari dokumen bahasa Arabnya, kitab-kitab Arab yang tua itu dicari, dan sekaligus kalau bisa belajar deh bahasa Jawa untuk bisa tahu itu ada kelemahan atau tidak. Kalau nggak menguasai bahasanya mana mungkin. Problemnya kan di situ. Jangan sampai kita ini merasa sudah pintar, kemudian tidak mau belajar, tapi seperti berdiri di atas menara gading. Ini yang bahaya. Menang-menangan agak. Umat ini sekarang harus dicerdaskan. Jangan sampai bangsa kita ini hanya karena kepentingan sesuatu yang tidak jelas, kemudian hal-hal yang sifatnya tradisi akademik ini menjadi buyar, menjadi hampa. Padahal ini penting semua. Saya kebetulan sudah menulis buku ini, Pak. Ini Filologi Biblikal dan Kritik Historis. Ini bicara soal Ismail dan identitas kearaban. Ini dokumen-dokumen dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa macam-macam ada di sini semua. Ini buku yang baru ini, Pak. Ini buku yang baru dan ini sudah dicetak, diberi pengantar Profesor Safahatun Al-Mirzana, guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku ini bisa dibeli di Tokopedia kalau saudara-saudara bisa. Terbitkan ya? Sudah. Dan ini dokumennya bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Dan bahasanya mudah untuk bisa dipahami. Tapi ini buku akademik. Saya berharap orang-orang Indonesia itu mulai mentradisikan untuk membaca buku-buku yang sifatnya itu bukan bahasa tausiah, tapi bahasa riset. Bahasa riset itu penting. Karena umat kita ini jangan sampai hanya sekedar bahasa persuasi, tapi bahasa
argumentasi. Itu problem. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa semakin memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, ya tadi saya nggak lupa ya. Jadi kalau Imam Ahmad bin Isa itu kan konon katanya punya anak namanya Alwi. Punya cucu namanya Alwi. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Imam Ahmad bin Isa itu meninggal tahun 345 Hijri. Berarti ini abad keempat. Jadi pada abad keempat, 5, 6, 7, 8 tidak ada informasi apapun berkaitan dengan sosok siapa yang bernama Ubaidillah itu. Apakah anaknya Ahmad, Imam Ahmad atau bukan? Itu yang dituntut sebetulnya untuk mencari data itu. Dan itu saya kira sudah fix sebetulnya. Memang belum ada ya. Belum ada sekarang ini yang bisa menghadirkan bukti validasi itu. Coba kalau seperti yang tadi kita uraikan ya, untuk memvalidasi Nabi Muhammad SAW itu tokoh historis, dokumennya harus melintas batas. Bandingkan semua dokumen. Bukan hanya klaim sepihak. Ya dalam kitab tarikh Ibnu Ishaq sudah cukup. Oh nggak bisa. Iya, itu. Karena itu pertanggungjawabkan agama kita ini bukan agama main-main. Sosok pemimpin Nabi Muhammad SAW bukan klaim sepihak, tapi harus terjustifikasi dengan dokumen pembanding. Tertulis di sejarah-sejarah juga pasti ada itu ya. Ya, saya kira itu ya. Aduh, saya terlalu bersemangat kan? Semangat, saya juga sampai termelungu saya. Ternyata Bani Jawi ini ada nasab luar biasa dari Nabi Ngismangil. Ngismangil ya, Ngismangil. Dan yang lagi rame-rame ini antara kelompok dari Wali Songo, yaitu yang Bani Jawi ini, atau Wali Songo juga ada beberapa yang dari dari apa itu silsilahnya dari nasab. Oh, kalau saya tadi kan tidak membahas mengenai Wali Songonya, tapi Bani Jawinya. Bani Jawi lebih umum, sama dengan Bani Alawi. Ya, kalau Wali Songonya itu ada validasi dengan nasab-nasab di luar negeri. Bahkan dan itu tertulis di luar negeri. Ya, itu sudah menjadi masyhur ya, dalam arti sudah dikaji oleh para keluarga Wali Songo sendiri. Dan saya mendorong untuk mempublikasi itu. Kenapa? Supaya orang-orang Indonesia ini, terutama orang-orang Jawa, bukan hanya orang Jawa sih, orang Sunda, orang Madura. Ternyata keturunan Wali Songo itu bukan hanya di Jawa, Pak Edi. Ada juga di Sunda, ada di Madura. Kiai Ali Badri itu keturunan Wali Songo, dan itu orang Madura. Kemudian yang ada di Aceh, yang ada di Patani Thailand, itu semua menyebar ke situ. Semua ada catatan-catatannya. Tinggal catatan itu dipublikasi supaya apa? Bisa dibaca dan dipelajari. Jadi bukan tersimpan hanya untuk kelompok tertentu. Nah, ini perlunya kajian filologi, Pak Edi. Filologi itu menghadirkan manuskrip yang hanya tersimpan, dibuka kepada publik supaya bisa diakses. Sama dengan Rabithah Alawiyah juga begitu, harus dibuka. Sebab kalau nggak dibuka akan menjadi misteri. Bukan eksklusif ya, harusnya umum gitu. Iya, maksud saya sekarang ini, cobalah semua buka-bukaan data. Semua duduk satu meja, jangan sodorkan ego masing-masing. Jangan debat ya. Kalau debat akademik nggak masalah, Pak Edi. Debat akademik itu berdasarkan hujah dokumen, tapi bukan berdasarkan emosi. Pakai ayat. Kalau nggak percaya sama saya, pakai ayat, nggak bisa, nggak boleh begitu. Harus pakai data. Jadi dari sini nanti saya berharap mungkin bisa membantu ya, apa yang saya sampaikan dan kita bahas hari ini bisa membantu untuk semakin mencerahkan kedua belah pihak. Bukan malah memperkeruh. Tapi mencairkan. Oh, ternyata orang Jawa itu ada kaitannya dengan Ismail ya. Iya. Mau lepas percaya atau tidak, tapi catatan itu dalam dokumen ada. Dan itu menjadi sebab kenapa orang-orang Jawa itu bisa menerima Islam sebagai agama.
Makanya kemarin waktu Joko Tingkir dibuat mainan lagu-lagu itu ya kita nggak terima. Ya nggak terima karena itu sama dengan melecehkan dari tokoh Sadah. Ini tokoh Sadah. Sadah itu apa? Sayyid dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kalangan non Ba'alawi. Ya. Tapi Sadah beda ya Pak Edi. Alawiyin itu maksudnya keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra, berarti ini keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut Alawiyin. Itu bisa dari jalur Imam Hasan, bisa dari jalur Imam Hussein. Cucunya Nabi itu kan dua, Imam Hasan dan Imam Hussein. Nah, semuanya disebut Alawiyin. Nah, kalau disebut Bani Alawi itu keturunan Alwi yang konon katanya keturunan Ubaidillah, keturunan dari Imam Ahmad, keturunan ya Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sampai nyambungnya ke Imam Ja'far As-Shadiq sampai kepada Imam Husain bin Ali. Jadi ini hanya kelompok kecil Bani Alawi ini, tapi kalau Alawiyin itu keseluruhan Nabi. Jadi kalau Wali Songo masuk ke mana? Alawiyin.